politik Indonesia selalu saja seru untuk dibicarakan. Terkadang polemiknya tak masuk nalar sehat kita sebagai rakyat. Inilah opini politik dengan harapan agar negeri kita selalu terawat. Ambisi PKS lainnya dibalik keinginan presidensial threshold 10%. PKS sebelumnya berusaha mencari celah agar RUU Perlindungan Ulama bisa gol. Alasan klasik untuk melindungi ulama. Kalau sampai RUU ini gol, maka seluruh ulama pemuka agama akan dilindungi, bahkan ulama dan pemuka agama dagdakan yang tukang caci maki, tukang fitnah dan provokasi sekalipun. Padahal sampai saat ini belum ada batasan antara pemuka agama yang beneran dan dagdakan. Semua disamaratakan. Bahkan yang ilmunya dangkal cuma modal pakaian dan mulut koar-koar sudah dianggap ulama. Terlihat jelas maksud sebenarnya dari PKS bahwa mereka punya agenda tertentu. Kalian pasti sudah paham bagaimana PKS menancapkan pengaruhnya di negara ini lewat agama. Dan kalian pasti sudah tahu tokoh dan ulama seperti apa yang didukung oleh PKS. Kalau sampai RUU ini jalan, bayangkan sendiri efeknya ke depan. Sekarang PKS mau presidensial threshold PT atau PT diturunkan menjadi 10% dari sebelumnya 20%. Ambang batas PT atau PT yang berlaku sekarang membuat PKS kewalahan di Pilpres 2024 nanti. Sayangnya dengan tidak ada revisi UU Pemilu, kami agak kerepotan. Kami PKS berharap presidensial threshold itu 10% saja, kata Ketua DPP PKS Mardani Alisera. Menurut Mardani, pemangkasan ambang batas presiden akan membuat pilihan capres mendatang lebih beragam. Ia menilai semakin banyak pilihan semakin bagus untuk kontestasi karya dan gagasan, bukan perpecahan. Kalau cuma 2 pasangan, maka peluang dividend lebih besar. Makanya kita perlu menyelesaikan masalah ini. Yang kami inginkan suksesi nanti kontestasi karya dan gagasan, bukan pertarungan. Ini yang harus diatur katanya. Hahaha, orang ini lucu dan tidak bijak. Tapi sejak kapan partai ini bijak? Kalau PKS kewalahan gara-gara ambang PT 20%, kenapa merengek? Harusnya introspeksi diri. Kenapa partai bisa kewalahan dan tidak mencapai target? Bukan dengan sikap kekanak-kanakan meminta agar target diturunkan agar lebih mudah tercapai. Enak aja. Kalau tidak sanggup ya simpel solusinya, mundur saja dari kontestasi politik dan bila perlu bubar saja. Ini jauh lebih baik. Ibarat siswa ikut ujian dengan nilai kelulusan minimal 75. Lantas ada siswa yang nilainya hanya 70. Lalu dia merengek, ambang batas nilai minimal terlalu tinggi, membuat dia kewalahan mencapai nilai tersebut. Waras gak? Gila kan? Kalau tidak sanggup capai nilai minimal berarti gagal, artinya tidak cukup pantas. PKS mau enaknya saja, nanti minta ambang batas PT 10%. Katakanlah partai ini tetap tidak bisa capai ambang batas tersebut, lalu apakah dia mau minta ambang batas 5%? Ini ngawur, PKS ini bikin malu demokrasi saja. Tak sanggup bersaing malah merengek minta dipermudah agar dapat masuk dalam permainan. Berusaha dong, partai lain aja bisa. Padahal Mardani sebut PKS sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi Pilpres 2024. Strategi pertama yaitu penokohan. Strategi kedua adalah narasi atau ini yang meragukan. Hehehe. Katanya sih akan menawarkan narasi yang bagus untuk Indonesia. Strategi terakhir, PKS akan memaksimalkan penggunaan teknologi dan big data untuk pemetaan pemilih pada 2024 mendatang. Ini juga meragukan, buat data atau titik-titik. Intinya, saya juga lihat di kolom komentar rata-rata sudah paham kalau PKS menginginkan A. Solusi yang paling pas adalah B. Kalau PKS mengatakan setuju, artinya yang benar itu tidak setuju dan sebaliknya. PKS ini punya ambisi bisa mengusung calonnya sendiri. Itu sudah pasti. Mereka punya agenda tertentu yang mungkin lebih baik dilakukan sendiri ketimbang koalisi. Lihat saja sebagian kader mereka, manuvernya kadang bikin geleng kepala. Bahkan ada semacam kepercayaan kalau wilayah yang dipimpinnya
oleh pemimpin yang berasal dari partai ini sulit maju karena kebijakannya banyak yang lucu. Kalau sampai negara ini dipimpin partai ini, kira-kira bisa bayangkan semaju apa negara ini? Hehehe, mungkin saat negara lain baru ke Mars, Indonesia sudah mau ke surga tingkat tertinggi. Coba rangkai kembali RUU Perlindungan Ulama, lalu PT 10% bisa tarik benang merahnya kan? Jelas sekali apa yang ingin dilakukan PKS ke depan. Bagaimana menurut Anda? Tulisan Sardi dari siwa.com. Terima kasih dan sampai jumpa.